Nah, kembali di Metro Siang, pemirsa, benarkah tarif PLN naik? Setidaknya itulah yang ramai dikeluhkan oleh sejumlah warga dan warganet di tanah air sejak awal bulan Mei ini. Kita akan cek fakta dan juga simulasi penghitungannya bersama Dade Salampesi dalam segmen Fact Check. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, sejak awal bulan ini memang banyak sekali warganet atau netizen plus 62 yang mengeluhkan bahwa tarif listrik melonjak, bahkan ada yang sampai 200%. Tapi benarkah demikian? Kita lihat sejumlah media sosial yang ada di tanah air. Saya mengutip sejumlah pernyataan dari netizen kita. Saya ambil dari Twitter dan ini adalah 4 diantaranya. Ada yang masih bertanya, bayar listrik mahal banget ya? Masih pakai tanda tanya. Tapi ada juga yang menautkan atau mention ke akun resmi Twitter PLN, yaitu @pln_123 sambil bertanya, mengapa sekarang ini tarif listrik lebih mahal, bukankah sudah ada diskon dan juga potongan harga bahkan. Dan ada juga yang sambil berkelakar begitu, netizen kita menyebut tagihan listrik mahal, gue dimarahin nyalain AC lama-lama. Ini yang ramai diperbincangkan warganet kita sejak awal bulan Mei ini, dan ternyata untuk menanggapinya PLN langsung memberikan konferensi pers secara virtual pada hari Rabu lalu 6 Mei 2020. Kita lihat pernyataan PLN dalam informasi grafis berikutnya. Ini disampaikan oleh Executive Vice President Communication and CSR PLN, Imade Suprateka, yang memastikan bahwa PLN tidak sama sekali menaikkan tarif listrik. Bahkan PLN juga membantah kalau ada yang berspekulasi ada subsidi silang dalam tarif listrik ini, pemirsa. Bahkan tarif PLN atau tarif listrik tetap sejak 2017, yang artinya tidak ada kenaikan harga. Sejak 2017 disampaikan Made, kami pastikan bahwa PLN tidak menaiki tarif listrik. Dan berdasarkan data kami, berdasarkan data PLN, konsumsi daya di tingkat rumah tangga selama bulan Maret dan April memang cenderung meningkat akibat PSBB. Ini cukup masuk akal karena PSBB sudah diberlangsungkan di beberapa kota di Indonesia, dan logikanya orang ramai jadi work from home, study from home, dan juga pray from home. Sehingga wajar saja kalau konsumsi daya di rumah tangga pada bulan Maret dan juga April semakin meningkat. Kita dalami lagi apa yang disampaikan oleh PLN dalam press release-nya. Jadi pada hari Rabu lalu pada saat menyampaikan konferensi pers, PLN menyebutkan bahwa hampir 3.000 pengaduan diterima oleh pihak PLN dari berbagai kanal yang ada, lebih tepatnya 2.998 pengaduan, dan angka ini hanya di wilayah kerja DKI Jakarta saja, pemirsa. Dari sejumlah pengaduan, PLN melakukan pengklasteran atau pengelompokan, dan rata-rata pengaduannya itu tadi soal adanya tagihan listrik yang meningkat dari biasanya. Hal ini ditanggapi oleh PLN khususnya dari wilayah kerja DKI Jakarta dengan memastikan bahwa dari hampir 3.000 pengaduan yang ada ini, 73% diantaranya sudah ditangani. Ini dia informasi grafisnya, disampaikan oleh Iksan Asad, General Manager Unit Induk Distribusi Jakarta, bahwa 73% dari hampir 3.000 pengaduan tadi sudah ditangani, yang artinya dari hasil temuan tim PLN di DKI Jakarta yang turun ke lapangan, dari hasil pengaduan tersebut ternyata 94% datanya sesuai dengan pemakaian pelanggan yang dibuktikan dengan stand meter pelanggan, pemirsa. Artinya memang pemakaian masyarakat cenderung meningkat selama periode PSBB ini. Dan bagi Anda yang memang merasa bahwa harus bayar tagihan PLN lebih mahal pada awal Mei ini, kita lihat bersama bagaimana simulasi penghitungan PLN, pemirsa. Kita lihat simulasi penghitungan PLN. Jadi memang pada bulan Maret dan bulan April, petugas pencatat meter dari PLN juga menerapkan physical distancing, sehingga mereka tidak datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan pencatatan meteran KWH seperti biasa. Sehingga sistem yang digunakan oleh PLN adalah sistem di mana warga diminta untuk melakukan pengecekan mandiri dengan memfoto KWH meter mereka dan mengirimkannya kepada pihak PLN melalui berbagai platform. Apabila masyarakat sampai 29 Maret lalu dan juga 29 April tidak melakukan hal tersebut, maka PLN melakukan hal ini sebagai alternatif kedua. Kita lihat simulasinya bersama. Jadi ini adalah contoh kasus, misalnya pada bulan Desember ada satu rumah tangga yang pemakaian konsumsi listriknya 55 kWh, di bulan Januari 45 kWh, sementara di bulan Februari 50 kWh. Dan bagaimana penghitungan untuk bulan Maret, pemirsa? Bulan Maret diambil rata-rata atau rata dari penggunaan 3 bulan terakhir. Sehingga dari penggunaan Desember, Januari, dan Februari tadi, rata-ratanya adalah 50 kWh. Ini dianggap penggunaan untuk bulan Maret.
Sementara setelah pada akhir Maret dilakukan pengecekan ke rumah-rumah tadi oleh petugas PLN yang sudah kembali melakukan tugasnya seperti biasa, penggunaan rel rumah tangga ini ternyata 70 kWh pemirsa. Sehingga ada kurang tagih atau ada selisih 20 kWh. Dan angka 20 kWh di bulan Maret inilah yang dibebankan ke penagihan atau penggunaan listrik pada bulan April yang ditagihkan pada awal Mei, sehingga pada bulan Mei atau bulan April yang ditagihkan bulan Mei, penggunaan realnya menjadi 90 kWh ditambah kurang tagih yang 20 kWh tadi. Kurang lebih simulasinya seperti ini pemirsa. Untuk yang bertanya juga kok tarif saya malah turun ya, simulasinya juga seperti ini. Jadi kalau dalam kasus ini ada kurang tagih, bisa saja untuk mereka yang mengalami justru lebih murah, artinya ada lebih tagih KWH di sini. Ini tadi simulasi penghitungan dari PLN. PLN sudah memberikan konfirmasi dan juga sudah memastikan bahwa di beberapa titik memang petugas catat meter mereka sudah kembali ke rumah-rumah seperti biasa untuk melakukan pengecekan, sehingga hal ini diharapkan tidak terjadi lagi. Begitu yang disampaikan oleh PLN. Dan sebagai konsumen, pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI juga memberikan sedikit masukan untuk PLN agar kinerjanya bisa lebih baik lagi untuk menerangi bangsa ini. Ini yang disampaikan oleh YLKI di hari yang sama pada saat PLN menggelar konferensi pers. Disampaikan Tulus Abadi, Ketua YLKI, bahwa komunikasi kepada pelanggan perlu diperbaiki sehingga tidak membuang energi, khususnya di masa pandemi ini. Jadi kalau YLKI menilai apa yang disampaikan oleh PLN atau dikerjakan oleh PLN selama ini sebenarnya sudah baik. Namun dari aspek komunikasi masih perlu diperbaiki lagi. Itu tadi fact check atas benarkah harga listrik mahal selama pandemi COVID-19 ini. Saya kembalikan ke Sumiang. Baik, terima kasih Dade Salam Tesi untuk pemaparannya.